Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kekayaan intelektual layanan gratis Kemenkum Aceh. Nah saudara, perlu diketahui bahwasanya talk show Kompas TV Aceh kali ini akan mengulas terkait dengan peran Kemenkum Aceh dalam memperkuat layanan hukum kepada masyarakat. Mulai dari fasilitas pendaftaran, kemudian juga dari fasilitas kekayaan intelektual, perkembangan jumlah dan jenis KI, hingga pentingnya perlindungan karya. Perlu diketahui juga saudara, kemudahan layanan AHU ini juga merupakan salah satu pendirian badan usaha dan juga ada berkaitan dengan dinamika sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Serta kita juga akan membahas tentang strategi peningkatan kesadaran dan kualitas pelayanan ke depan yang digagas oleh Kemenkum Aceh. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu bersama dengan Bapak Dr. Andes Merah Budiman SHMH selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh. Selamat datang Bapak. Terima kasih India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga kita membersamai dengan Bapak Purwandani Hanum Pinilihan SHMH. Selamat datang Bapak selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Aceh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik. Nah, kita akan langsung beralih kepada pertanyaan pembuka ya Bapak ya. Kira-kira bagaimana bentuk fasilitas yang diberikan oleh Kemenkum Aceh sendiri kepada masyarakat melalui pendaftaran kekayaan intelektual saat ini Pak? Oke, baik. Terima kasih Bang Dia. Pemirsa, perlu kami sampaikan dulu bahwa tusi kami di Kementerian Hukum tentu beda dengan tusi Kementerian Hukum HAM yang lalu. Memang sejak lahirnya Perpres 139 2024 tentang penataan tugas kementerian di Kabinet Merah Putih ini, salah satu tugas di Kementerian Hukum adalah tugas pelayanan administrasi hukum umum atau yang disebut dengan AHU dan tugas terkait dengan pelayanan kekayaan intelektual. Ya. Dua bidang tugas ini diampu oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum terkait dengan kekayaan intelektual dan Kepala Divisi Rancang Pembuatan Perundang-undangan ini di Divisi P3H oleh Pak Adi Ningrat. Ini beliau tidak hadir sore ini. Nah, semua pelayanan hukum dari dua direktorat tersebut kami laksanakan dengan sinergi dengan baik untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat baik dalam bidang kekayaan intelektual maupun dalam bidang regulasi, ya, terutama terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di daerah maupun terkait dengan pelayanan kenotariatan, pelayanan partai politik lokal dan sebagainya. Tetap kita berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Lalu sejauh ini apakah ada layanan gratis ataupun pendampingan khusus, Pak? Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kami melayani secara gratis kecuali terhadap pelayanan yang memang sudah ditentukan ada pengenaan penerimaan negara bukan pajak PNBP-nya, ya. Itu harus dikenakan sesuai ketentuan. Yang jelas segala bentuk konsultasi baik secara teknis pendampingan kami berikan pelayanan yang terbaik dan gratis, baik yang langsung datang ke kantor maupun lewat aplikasi Pintu Aceh lewat nomor handphone yang sudah disiapkan di website kami. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lalu juga berbicara tentang bentuk kemudahan layanan yang telah diberikan oleh Kemenkum Aceh. Nah, kepada masyarakat kira-kira apakah akses ini dapat diakses melalui digital? Mungkin bagaimana menurut Bapak Pak Purwandani sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Terkait kemudian dengan kemudian layanan kantor wilayah Hukum Aceh pada sisi layanan hukum masyarakat, sesuai arahan dari Bapak Kakawil kemarin, kami mendorong melalui 3 program. Yang pertama program onsite, kemudian yang kedua program tersentral, terus yang ketiga itu adalah program secara online. Program onsite ini kami datang ke wilayah-wilayah tujuan, kami ke kantong-kantong usaha masyarakat, kami kemudian ke komunitas-komunitas masyarakat, melalui tim kami yang turun ke lapangan memberikan asistensi layanan kepada masyarakat, mulai dari pemberkasan, pemeriksaan berkas. Setelah sebelumnya kami lakukan sosialisasi dahulu. Kemudian program secara tersentral kami pusatkan di Pusat Layanan Terpadu Kemenkum Hukum, di mana kami sediakan di situ tenaga-tenaga analis kami menerima permohonan masyarakat yang membutuhkan informasi dan membutuhkan layanan pendaftaran. Yang ketiga, secara online melalui aplikasi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Menkum, yaitu aplikasi Pasti. Bagaimana kemudian layanan AHU dan layanan KI ini sudah dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui handphone atau mungkin melalui gadget mereka, tinggal menginstal,
mendaftarkan ada di situ. Jadi 3 layanan yang memang kami dorong. Kemudian terkait beberapa kebijakan kantor wilayah, sesuai dengan turunan dari pusat, memang ada beberapa layanan, contoh KI ini ada 9 rezim yang ada, mulai dari paten, hak cipta, merek, desain industri, tata laksana terpadu, indikasi geografis, seluruhnya ada biaya PNBP. Namun, kebijakan pemerintah memang ada diskon pembiayaan. Yang pertama, apabila UMKM ingin mendaftarkan mereknya, patennya atau yang lain-lain, mereka akan mendapatkan diskon apabila mendapatkan rekomendasi dari dinas terkait, yang biasa 1,8 menjadi tinggal 500.000. Kemudian yang kedua, kebijakan yang baru terkait perseroan-perseorangan. Kalau dulu kan orang mau daftar kan agak susah nih bikin PT, harus ada akte notaris, harus ada pembagian saham macam-macam. Sekarang kebijakan pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kemudian satu orang masyarakat atau UMKM bisa mendatangkan perseorangan 50.000, mereka dapat diskon lagi untuk mendaftarkan merek mereka, jadi 500.000. Kebijakannya banyak, pengurangan tarifnya juga ada, tapi tidak mungkin dihilangkan. Kalau PNBP kan tidak ada tarif gratis, adalah tarif Rp0 PNBP yang ada, Pak. Mungkin demikian. Oke, baik Pak. Tadi sudah termention bahwasanya ada yang namanya AHU ya, Administrasi Hukum Betul. Umum. Lalu bagaimana, seberapa penting layanan AHU tersebut bagi masyarakat, khususnya untuk mempermudah dalam membangun pendirian badan usaha? Baik, kemarin briefing dari Bapak Kanwil terkait kemudian dengan layanan hukum di Kanwil Aceh. Kami ini kan sebetulnya ada 2 layanan, AHU dan KI. Ibarat kata, AHU itu adalah entitas usahanya, badan hukum usahanya, dasar hukum usaha tersebut. Nah, KI itu adalah perlindungan atas apa yang keluar dari badan hukum tersebut. Jadi, 2 ini nggak bisa dipisahkan, saling terkait. Jadi, AHU itu melindungi entitasnya, melindungi usahanya. Nah, KI itu melindungi produk yang keluar dari usaha badan hukum tersebut. Ini dua-duanya berjalan, sehingga kemarin Pak Kamil mendorong program Ngopi Sapu, ngobrol perkara intelektual dan sistem administrasi badan hukum online. Namanya apa? Ngobrol? Ngopi Sapu namanya. Ngopi Sapu. Sabo. Sapu Oh, kan bahasa oke. Aceh. Ada bahasa Acehnya juga ya? Kami harus menyesuaikan dengan kultur budaya lokal, Pak, untuk menyesuaikan budaya yang ada di kearifan sini. lokal. Oke, Kearifan baik. lokal. Sebentar lagi kita akan langsung lanjut juga pembahasan terkait dengan prosedur bagi masyarakat yang ingin mendirikan badan usaha. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Sapa Aceh. Masih membahas terkait dengan kekayaan intelektual layanan gratis Kemenkum Aceh. Nah, kira-kira bagaimana Bapak? Saat ini berapa sekiranya jumlah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan dan apa saja yang paling dominan? Boleh Bapak Dani? Baik, terima kasih Mbak. Kami harus baca KPN, takut salah nyebut data. Jadi, ada 7 layanan kekayaan intelektual di Aceh yang memang sedang kita lakukan, dan yang dilakukan di seluruh provinsi, mulai dari merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, DTLS, dan rahasia dagang. Aceh untuk tahun 2026 ini, izin 2025 terdapat peningkatan sekitar 11,25% dari tahun 2024. Di 2024 itu 4.300 sekian, 2025 ini sekitar 4.900-an posisinya. Nah, untuk rentang waktu yang sama, di Januari sama dengan April 2025 dan Januari sampai 2026, terdapat peningkatan 27,37% layanan Aceh, masyarakat Aceh yang mengakses dan menerima layanan kami. Paling banyak itu ada di hak cipta. Hak cipta ini kan di tahun 2025 awal itu 724, di triwulan pertama 2026 sekitar 900 sekian. Peningkatan yang paling banyak di hak cipta.
Yang kedua itu ada di posisi merek. Merek itu tahun 2025 awal 119, 2026 awal 134. Paten ada peningkatan tapi nggak banyak. Kemudian desain industri juga nggak banyak. Indikasi geografis posisi sekarang Aceh ada 9 indikasi geografis. Mulai dari Kopi Gayo, Nilam Aceh, Pala Blang Bidi, kemudian ada terakhir di tempat aslinya Pak Kakanwil, Nagan Raya, Batu Gio Nagan Raya. Ada 9 yang memang sudah terdaftar indikasi geografis. Jadi total untuk Aceh sebetulnya secara kumulatif tahunan terdapat peningkatan 11,75 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara kumulatif triwulan ada peningkatan 27,35. Paling banyak ada di hak cipta, terus kemudian yang paling rendah ada di rahasia dagang. Kami paham rahasia dagang ini mungkin terkait dengan kultur budaya Aceh yang sifatnya masih menganut pada kondisi daerah kekhususan. Karena kan mungkin teman-teman atau warga masyarakat Aceh ini lebih dominan menyelesaikan sengketa atau melindungi rahasia dagang mereka secara norma Islam. Karena sebagai salah satu negara dengan kekhususan keistimewaan, honor ini sama masih berlaku. Jadi sama seperti wasiat, di Aceh ini pun juga secara wasiat rendah pendaftarannya karena memang penyelesaian wasiat ini lebih pada keluarga, pada konon di keluarga. Meskipun ada BHP ada di kami, tapi lebih mendorong pada sisi kekeluargaan. Jadi paling tinggi di Aceh untuk pendaftaran KI itu ada di Acipta dan paling rendah ada di rahasia dagang. Untuk tahun 2026 triwulan 1. Posisinya begitu. Oke, lalu Pak, tadi juga sudah tersebut bahwasannya memang tidak semua atau bahkan minim sekali yang mendaftarkan rahasia dagang dari masyarakat Aceh kepada Kemenkumham. Lalu apa yang kira-kira dirasa penting gitu? Mungkin boleh dijawab oleh Bapak Merah. Begini, terkait dengan rahasia dagang maupun bentuk merek lainnya, yang penting adalah sebagai bentuk perlindungan hukum sebenarnya terhadap semua produk dan karya yang ada sebenarnya. Oleh karena itu kita mendorong masyarakat agar tidak perlu ragu, mari kita daftarkan semua apakah merek dagang kita, merek kekayaan intelektual kita, ya, hak cipta kita agar mendapat perlindungan hukum, kepastian hukum. Tentunya ini dalam rangka berdampak pada upaya kita membangun tingkat ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat. Jadi semua kekayaan intelektual yang didaftarkan itu. Berarti bentuk pentingnya itu adalah sebagai bentuk perlindungan hukum ya Bapak ya. Lalu bagaimana untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan rahasia dagang mereka supaya mendapatkan hak paten dan juga ataupun hak cipta. Nah, prosedur bagi masyarakat yang ingin mendirikan badan usaha melalui layanan Kemenkumham sendiri, Kemenkum Aceh sendiri, gimana sendiri? Baik, terhadap masyarakat yang ingin mendapat pelayanan, itu ada yang bisa kami langsung melakukan pendampingan saat pendaftaran badan hukumnya ataupun pendaftaran mereknya di kantor, di law center, maupun lewat juga secara online, lewat aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Tinggal pilih kamar di aplikasi tersebut. Mau pilih mana, pendaftaran apa, pendaftaran merek, paten, cipta, ya, ada di aplikasi yang disiapkan di Direktorat Jenderal Administrasi Umum. Sehingga peluang-peluang pungli, peluang bersentuhan fisik dengan yang dilayani itu lebih bersih dan lebih terlayani dengan baik dan lebih cepat. Selama ini begitu. Oke, berbicara dari tadi kita sudah membahas terkait dengan hak dagang, hak cipta, hak paten. Lalu bagaimana dengan kekhususan Aceh yang identik dengan partai politik lokalnya, Pak? Nah, ada berapa kira-kira jenis partai yang sudah didaftarkan melalui Kemenkum Aceh sendiri? Oke, terkait partai politik lokal, ini memang benar satu-satunya yang ada di Indonesia, hanya ada di Aceh, ya. Karena kita sesuai dengan PP 20 tahun 2027 tentang tata cara pendaftaran, pendirian, kepengurusan dan anggota partai politik lokal itu, karena Aceh itu lebih berdasar pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Aceh, Pemerintah Aceh ya, UPA nomor 11 tahun 2006. Tentu kebijakan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Kita di Aceh ini sudah ada 19 partai politik lokal yang terdaftar resmi di Kementerian Hukum, khususnya di Kanwil Hukum Aceh. Namun yang terwakili, yang memperoleh suara di DPRA maupun DPRK itu lebih kurang 6 atau 7 partai politik lokal, ya. Bahkan ada partai politik lokal yang sudah didirikan ini, sudah kita sahkan, tinggal menunggu hasil verifikasi dari KIP lebih lanjut untuk pemilu yang akan datang. Jadi di Aceh punya partai politik lokal
yang sangat spesifik ya dalam rangka menjembatani kepentingan politik masyarakat Aceh sesuai dengan UPA tersebut. Oke, berbicara tentang partai politik dan juga kekayaan intelektual yang ada di Aceh, lalu bagaimana kendala yang dihadapi dari Kemenkum Aceh sendiri untuk bisa menghadapinya dan juga solusi yang diusul oleh Kemenkum Aceh sendiri? Pak Dhani, boleh silakan. Baik, kalau bicara pada kendala layanan kami ke masyarakat, kami memilahnya pada dua kelompok. Yang pertama permasalahan internal di kami, kemudian dukungan masyarakat sendiri. Pada kondisi di kami kan memang seluruhnya sekarang sesuai arahan dari Pak Menteri Hukum, seluruh layanan dari Kementerian Hukum sudah berbasis digital. Melalui aplikasi Pasti yang ada, seluruh layanan yang di AHU, yang di KI, yang di mau harmonisasi, mau Posbankum juga sudah secara digital. Kemudian pada kendala yang ada di masyarakat itu memang kami lihatnya pertama masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya keahlian intelektual. Jadi kami mendapatkan beberapa kondisi di lapangan bahwa masyarakat Aceh masih merasa bahwa belum terlalu urgent terkait kemudian dengan pelindungan KI atas produk usaha masyarakat. Padahal ini merupakan entry point pembangunan ekonomi kerakyatan untuk masyarakat Aceh dari perlindungan atau legalitas atas usaha yang dimiliki. Negara dengan mengeluarkan pengesahan atas entitas usahanya, mengeluarkan pengesahan atas produk usahanya, berarti negara mengakui produk dan entitas tersebut menjadi tanggung jawab negara. Dilakukanlah pembinaan oleh kementerian atau oleh Pemda dan dilindungi kalau ada yang mau melakukan penyerobotan, mengklaim bahwa itu punyanya dia, meniru, menjiplak atau mungkin malah merebut posisinya. Jadi masih rendahnya literasi masyarakat Aceh terhadap pentingnya KI. Yang kedua, masih muncul juga kemudian kurangnya pemahaman atas kebutuhan perlindungan historis sejarah Aceh. Jangan salah, pada saat kita mendaftarkan satu produk kita, itu sama juga dengan kita melindungi histori Aceh. Baik. Orang mungkin sekarang nggak tahu namanya kuah belangong. Dulu, sekarang baru tahu kuah belangong. Orang nggak tahu yang namanya maketup. Dulu nggak tahu, sekarang orang baru tahu. Kopiah maketup ya. Yeah. Dan orang nggak tahu mungkin Batu Giyok Nagan Raya itu kalau sekarang jadi booming. Kopi Gayo itu sekarang jadi indikasi geografi internasional. Dulu mungkin dianggapnya biasa. Tapi dengan dilindungi, didaftarkan, menjadi branding, terkenal, mengangkat citranya Aceh di mata internasional. Berarti memang Pak, berarti kalau memang kita mendaftarkan, pentingnya mendaftarkan produk dari masyarakat kepada Kemenkum adalah untuk bisa melindungi kekayaan budaya. Betul. Dan juga nilai historis yang ada di Aceh sendiri. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi Bapak, jangan kemana-mana saudara, tetap di Sapa Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara, semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Sapa Aceh, masih membahas terkait dengan kekayaan intelektual layanan gratis dari Kemenkum Aceh. Nah, juga saudara, kita akan membahas juga mengenai tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kemenkum Aceh dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana Pak langkah strategis yang dilakukan oleh Kemenkum Aceh untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan ke depannya? Oke, terima kasih. Memang ada tantangannya, terutama terkait dengan kesenjangan pemahaman hukum oleh masyarakat. Tentu ini disebabkan oleh faktor geografis, juga faktor infrastruktur. Kita tahu persis Aceh itu sangat luas,
Sehingga banyak masyarakat kita yang terpencil, dia tidak terhubung dengan pengetahuan pelayanan hukum. Sehingga banyak literasi, banyak kekayaan intelektual, banyak legalitas hukum yang memang mereka tidak daftarkan, ya, tidak mereka tahu. Oleh karena itu, kita tuh mengambil langkah-langkah strategis antara lain seperti meningkatkan sosialisasi, baik secara langsung maupun secara media maupun online, ya. Juga kita meningkatkan kualitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama lewat dinas koperasi, perintah koperasi UMKM yang selama ini terus kita bekerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan terkait legalitas badan hukum maupun pendaftaran merek yang ada di kabupaten kota milik masyarakat. Jadi tantangan itu harus kita lewati dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah kabupaten kota daerah maupun provinsi maupun kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan sendiri oleh Kementerian Hukum. Berarti pada dasarnya memang untuk peningkatan layanan kualitas dari kekayaan intelektual ini sendiri tidak hanya serta-merta dari tanggung jawab Kemenkum Aceh, namun juga semua lini sektor lembaga ya Pak. Lalu apakah mungkin ada dasar hukum yang memang belum diterapkan di Aceh sendiri Pak? Sebenarnya bukan tidak ada dasar hukum untuk diterapkan. Kelemahan kita kan kadang-kadang sikap skeptis masyarakat kita, seolah-olah kita berurusan dengan kantor itu birokrasinya berbelit-belit, padahal tidak. Sekarang apalagi kami ini harus mempertahankan predikat wilayah bebas dari korupsi kan. Setiap pelayanan yang kami berikan itu tanpa pungli, gratis. Kalau dikenakan PNBP itu sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus memberikan pelayanan pada masyarakat secara hospitality, dengan senyum, ramah, tegur, sapa salam. Jadi masyarakat jangan takut, silakan datang ke kantor kami, terutama Kanwil Hukum Aceh, untuk memberikan pelayanan, pendaftaran merek, paten, dan segala bentuk indikasi geografis kekayaan intelektual lainnya. Itu penting. Oke, pokoknya kami tunggu ya saudara untuk dapat mendaftarkan produknya ke Kemenkum Aceh, dan juga kira-kira nih tadi kita juga udah membahas nih Pak terkait dengan literasi masyarakat yang memang masih minim untuk bisa mendaftarkan produknya ke Kemenkum Aceh dalam rangka untuk bisa meningkatkan kekayaan intelektual dan juga mendapatkan kepastian hukum. Nah, kira-kira bagaimana Bapak upaya Kemenkum Aceh sendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan juga mereka dapat meningkatkan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual? Baik, kalau bicara pada sisi literasi masyarakat, kita melihat pada kearifan lokal Aceh sebagai salah satu provinsi dengan daerah kekhususan di mana kemudian syariat Islam juga ditegakkan di Aceh. Tentu ini menjadi satu tantangan yang menarik bagi setiap kementerian lembaga pusat, bagaimana untuk mengimplementasikan program yang dari pusat untuk selaku vertikal diteruskan di wilayah. Pendekatan secara humanis harus kami lakukan. Dengan geografi Aceh yang cukup luas, 6.497 desa, 23 pemerintah daerah, dengan jumlah Aceh ini adalah provinsi ketiga terbanyak di Indonesia yang jumlah desanya, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Aceh ini provinsi ketiga terbanyak di Indonesia atas jumlah desa, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini tentu menjadi tantangan yang cukup menarik buat Kanwil Hukum Aceh. Kebetulan Kanwilnya orang Aceh asli, pendekatan kepada masyarakat juga berbasis pada kondisi lokal. Nah, program divisi Ankum yang pertama adalah kami perkuat pada sisi sosialisasi dan edukasi. Bagaimana literasi masyarakat ini mereka memahami. Kami dorong tim-tim penyuluh kami ke wilayah. Kami dorong mobil klinik layanan hukum klinik kami ke wilayah. Dengan membawa perlengkapan sosialisasi, kami datang ke kantong-kantong masyarakat. Kami ajari mereka bagaimana kemudian buka aplikasi pasti yang ada. Bagaimana cara nginput, bagaimana ini. Kami harus turun. Karena apa? Tidak bisa kalau kemudian kami cuma hanya menyuruh, kamu bikin begini-begini, nggak bisa. Kami tidak hadir di masyarakat. Makanya salah satu program pemerintah Pak Menteri adalah hadir di tengah-tengah masyarakat. Program literasi, kami turun ke bawah, dampingi dan ajari mereka. Yang kedua, kami melakukan pendampingan proses. Karena apa? Mereka customer kami. Bagaimana kemudian customer kami ini merasa nyaman? Karena apa? Mereka ini mendaftarkan merek mereka kepada kami, kepada negara, dengan membayar PNBP pada negara. Negara harus hadir melayani mereka, maka kami pendampingan. Literasinya kami perkuat, layanan kami kemudian kami berikan layanan maksimal secara konsep itu. Setelah itu kami bangun komunitas yang ada. Kami komunikasi dengan pemerintah daerah, kami komunikasi dengan lembaga,
kami bentuk kantong-kantong binaan. Contoh Kampung Nusa yang di Aceh besar. Itu menjadi salah satu kantong binaan kami pada sisi kekayaan intelektual melalui hak cipta. Kebetulan di sana juga sudah menjadi wilayah binaannya Kemenparekraf. Karena kami harus sinergi di level pusat. Nggak mungkin Kementerian Hukum HAM, hukum ini berjalan sendiri, sementara yang diajar objeknya adalah masyarakat, yang sama-sama masyarakat. Nanti Kementerian A ke masyarakat ini, Kementerian B ke masyarakat. Yang di objeknya sama, yang datang berbeda-beda. Kasihan masyarakatnya, kapan mereka kerja. Makanya arahan Pak Kanwil, perkuat sinergitas dan kolaborasi. Yang keempat, kami kemudian perkuat di situ pada sisi pengembangan skema indikasi geografis. Literasinya sudah paham mereka. Pentingnya terkait KI mereka sudah mengerti. Jejaring layanan kami perkuat kualitas layanannya. Membangun sinergi interaksi kami perkuat di situ. Kemudian kami perkuat nilai tambah yang bisa didapatkan kalau mereka mendaftarkan KI. Kami sampaikan contohnya, kopi gayo kayak tadi, nilam seperti yang tadi sebutkan, tapatuan, pala, kemudian Nagan Raya dengan Batu Giok Nagan Raya. Terakhir, kami harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini yang penting. Yang paling penting ya. Paling penting kami harus sinergi. Kenapa itu dirasa penting, Bapak? Karena yang lebih paham situasi lokal adalah pemerintah daerah. Sebagus apapun program pusat, kalau tidak menggandeng pemerintah daerah nggak akan jalan. Nah, disinilah butuh sinergi kolaborasi. Kami punya program, pemerintah daerah siapkan payungnya. Makanya mendesak dibentuk segera peraturan atau regulasi terkait KI di Aceh. Bagaimana pemerintah daerah Aceh melindungi potensi budaya, potensi kearifan lokal, potensi intelektual di Aceh kalau tidak ada regulasinya. Ini yang penting. Karena aturan yang mengatur terkait KI di Aceh baru hanya satu. Itu adalah Pergub nomor 9 2021 tentang inovasi. Jadi hanya dalam satu bab bahwa inovasi di bab 6 kalau nggak salah, itu disebutkan kekayaan intelektual. Itu menjadi ranahnya Bapeda. Makanya tadi kami konsultasi dengan Bapeda, kami coba masuk di melalui jalur Bapeda, bagaimana kemudian regulasi KI ini muncul dan terbentuk di Aceh. Belum ada satupun regulasi yang muncul. Sementara potensi Aceh luar biasa, besar. Sayang-sayang kalau kemudian minyak nilam diakuin sama negara A, sama sayang gayo diakuin sama negara B. Sayang-sayang kalau kemudian emping melinjunya pidi yang terkenal yang kata orang-orang kalau makan emping melinju tidak akan kena kolesterol karena mungkin asli, sayang-sayang diakuin sama negara C. Kemudian coklatnya Pidi Jaya diakuin sama negara D, sayang-sayang. Potensinya besar. Makanya kita harus cek, apalagi belum lagi lobsternya Sinabang. Jadi, itu luar biasa posisi. Kita harus lindungi itu. Kurang afdol jika memang hal yang sebegitu berharganya tidak dijaga dengan baik-baik. Apalagi tidak didaftarkan kekayaan intelektualnya melalui Kanwil Hukum di Aceh. Baik Bapak, sebagai closing statement boleh masing-masing dari Bapak Murah terlebih dahulu untuk bisa memberikan harapannya dan juga closing statement-nya. Baik, terima kasih Bang Mutia. Kami mengajak terutama bagi masyarakat, para pelaku UMKM yang ada di kabupaten kota, di tengah-tengah masyarakat, mari kita daftarkan segala bentuk produk kekayaan intelektual yang ada dalam rangka menjamin kepastian hukum sehingga terlindungi dengan pasti di mata hukum dan dalam rangka kita membangun ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat kita. Karena kalau sudah ada merek, sudah terdaftar, pasti nilai ekonominya akan lebih tinggi dan masyarakat, para konsumen lebih percaya pada merek yang sudah kita daftarkan tersebut. Itu. Lalu bagaimana dengan Pak Dhani? Boleh disampaikan harapan dan juga closing statement-nya Bapak? Kalau kami sudah cukup dengan Pak Kanwil. Kami hanya menambahkan gini saja, dikit saja. Daftarkan KI untuk melindungi histori. Sudah itu saja. Oke, baik. Daftarkan KI untuk melindungi histori. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Bapak Murah dan juga Bapak Dhani yang sudah berbagi ilmu dan juga insight-nya yang sangat komprehensif dan juga informatif tentunya. Nah, saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sampaikan dalam Sapa Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Sapa Aceh setiap Senin, Rabu, Jumat hanya di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Erlison mewakili tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.